Sindiran telak pakar hukum ini kepada mereka yang protes kasus Novel Baswedan. Artikel ini dilansir dari siwo.com, ditulis oleh Sardi. Seperti kita ketahui, dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan masing-masing divonis 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Putusan ini membuat Novel Baswedan kecewa, dan seperti yang sudah-sudah dia berusaha menyeret Presiden Jokowi seolah Jokowi harus bertanggung jawab terhadap ketidakadilan yang dia alami. Pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita meminta semua pihak menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Menurutnya, vonis 2 tahun dan 1,5 tahun yang dijatuhkan pada pelaku penyiraman jangan sampai menjadi bola liar dan dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Kalau hakim memutuskan, tidak bisa dibilang hakim tidak adil. Kalau tidak puaskan, masih ada langkah berikutnya, katanya, yang juga merupakan guru besar hukum pidana di Universitas Padjadjaran. Menurut Romli, bukan hanya dalam kasus ini, masyarakat, terdakwa atau korban jangan asal protes. Kalau tidak puas sama hakim, naik lagi sampai kasasi, nanti baru kelihatan. Putusan itu dibuat berdasarkan fakta hukumnya seperti apa. Bawa buktinya, laporkan. Kalau nggak ada buktinya bisa berbalik, ada undang-undangnya itu, katanya. Dia meminta masyarakat tidak buru-buru ribut, teriak ada rekayasa. Soal ketidakadilan ini siapapun pernah mengalami. Selama ini yang kita lihat adalah kasus-kasus besar dan terekspos media. Sedangkan kasus sehari-hari yang tidak terekspos jauh lebih banyak lagi. Kasus Ahok juga tidak adil. Kasus yang abu-abu. Ada yang bilang dia bersalah, ada yang bilang dia tidak bersalah. Tapi mungkin karena ingin meredakan tekanan massa, divonis 2 tahun. Lihat juga keluhan seorang ibu atas suara toa masjid yang berimbas ke perusakan dan pembakaran belasan rumah ibadah di Sumatera Utara, di penjara 1,5 tahun. Sedangkan pelaku perusakan dan pembakaran hanya dihukum sekian bulan saja. Apakah itu adil? No. Kesal? Yes. Tapi apakah Jokowi harus jadi kambing hitam? No. Tidak puas dengan putusan hakim, bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Atau begini deh, bagaimana dengan kasus sarang burung walet? Bahkan Ombudsman RI menyebut ada maladministrasi dalam rekayasa dalam kasus penembakan pencuri sarang burung walet yang menyeret Novel Baswedan. Para pencuri sarang burung walet yang mengaku dianiaya Novel tak menyerah. Mereka mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada Maret 2016 lalu. Pra-peradilan dikabulkan. Hakim kemudian memerintahkan Kejaksaan Negeri Bengkulu melimpahkan berkas perkara kasus Novel ke PN Bengkulu untuk disidangkan. Namun, berkas tak kunjung dilimpahkan. Kalau soal ketidakadilan banyak contohnya. Kalau vonis yang dinilai sangat kecil, oke, kita bisa pahami. Mau bilang aneh juga silahkan. Tapi kalau menyeret Jokowi, gak nyambung dan sangat tendensius. Tapi apa yang dilakukan Novel Baswedan lebih cenderung menyeret dengan tujuan menciptakan intrik politik agar masyarakat beropini dan berspekulasi liar. Apakah ini bertujuan agar Jokowi disalahkan dan mendapat cap buruk? Harusnya dia sendiri pun tahu, Presiden tidak mungkin melakukan intervensi hukum. Masih ingat dengan gerombolan penjual agama yang mengancam Jokowi kalau sampai intervensi kasus hukum Ahok? Mereka benar, Jokowi tidak boleh intervensi. Jokowi pun tak intervensi, membiarkan hukum berjalan apa adanya. Jokowi tidak memberikan perlindungan atau grasi atau amnesti atau apapun lah itu. Dan bagi yang protes, jangan memancing di air keruh. Jangan dikit-dikit rezim tidak adil.
menuding presiden yang merekayasa ini semua. Silahkan belajar lagi mengenai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan perannya masing-masing. Protes masalah hukum kok ke presiden? Ibarat protes kepada sebuah produk yang dipesan dari pabrik, tapi protesnya ke bagian office boy, ya nggak nyambung lah. Dan bagi Kadrun ini adalah celah yang cukup besar untuk menyerang Jokowi. Yang penting teriak saja, pemerintah mempermainkan hukum. Pemerintah harus dilengsarkan apapun yang terjadi. Bahkan Ferdinand Huta Hayan pun merasa aneh. Well, kita sepakat soal rendahnya hukuman kepada pelaku itu, sesuatu yang aneh dan tak patut. Tapi soal Anda menyalahkan Jokowi atas hukuman ini adalah keanehan logika berpikir seorang penegak hukum, kata Ferdinand. Bagi yang protes silahkan, tapi jangan salahkan presiden, salah alamat. Well, salam Indonesia 1.